dengan hati, menghormati setiap rasa, setiap murid berbeda. Baik, selamat pagi. Acara diseminasi budaya positif pagi hari ini Sabtu 24 Agustus 2024 kita mulai saja karena sudah sesuai dengan jadwal. Adapun susunan acara dari diseminasi budaya positif ini adalah dimulai dari pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, diseminasi dari CGP Angkatan 11 saya sendiri, kemudian tanya jawab latihan soal, lalu penutup. Atau mungkin nanti tanya jawab dan latihan soalnya sejalan aja nanti dengan kegiatan diseminasinya. Baik, untuk membuat waktu kegiatan diseminasi pada pagi hari ini kita mulai. Hadirin saya mohon untuk berdiri. Baik, untuk mengawali kegiatan diseminasi ini, marilah kita berdoa semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Baik, kita lanjut ke acara ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Hadirin mohon untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini hari yang sangat luar biasa, hari yang berbahagia bagi kita karena salah seorang teman kita, Pak Edi Supardo, saat ini sedang menjalani proses kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-11. Guru penggerak ini merupakan salah satu program dari kementerian yang prosesnya mulai dari pendaftaran ini, kemudian diikuti tes dan akhirnya bisa ditetapkan menjadi calon guru penggerak. Apabila proses calon ini bisa dia jalani dengan baik, maka nanti dia akan berstatus menjadi guru penggerak.
dulu ke Pak Edi. Dalam menjalani proses, saya harapkan nanti segera menjadi guru penggerak. Apabila nanti beliau sudah menjadi guru penggerak, maka segala bentuk kegiatan, segala pengalaman yang pernah dia jalani tentu ini akan bermanfaat bagi semua warga sekolah, apakah itu bagi guru, tenaga administrasi sekolah maupun anak-anak peserta. Karena salah satu program guru penggerak atau salah satu modul di sana ada kepemimpinannya, kepemimpinan pembelajar. Karena itu wajar kalau guru penggerak itu nanti suatu ketika bisa menjadi kepala sekolah. Nah sekarang salah satu dari kegiatan calon guru penggerak itu adalah desiminasi. Ya, desiminasi apa hari ini Pak? Budaya positif. Ya, budaya positif. Lagi hari ini Pak Edi akan membawakan materi yang kita berikan, ada yang bertema budaya positif. Budaya positif di mana? Budaya positif sekolah. Karena budaya positif ini nanti akan menjadi turunan kesepakatan kelas, gitu ya. Ya, Kemudian banyak alurnya nanti. Oke. Nah, kepada teman-teman, saya mohon kegiatan ini bisa diikuti dengan baik. Karena apapun atau sekecil apapun kegiatan yang teman-teman ikuti pasti akan memberikan manfaat bagi kita. Ingat, ikuti kegiatan ini dari awal sampai tuntas. Akhirnya dengan mengucapkan Om Alwinamastu, maka desiminasi budaya positif pada hari ini Sabtu 24 Agustus 2024 saya nyatakan dibuka secara resmi. Akhirnya selamat kepada Pak Edi melaksanakan desiminasi, sukses selalu, semoga segera menjadi guru penggerak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas penguatan dan pemantik yang diberikan kepada teman-teman pada pagi hari ini. Nah, karena pada kegiatan kali ini kita juga sejalan dengan dari Kemenko sudah datang. Kalau Bapak Kepala Sekolah ingin kembali ke ruangan untuk bertemu dengan tamu dari Kemenko, Ya, mohon izin Bapak Ibu ya, saya harus menemani tamu kita dari Kominfo. Oke? Terus Bapak. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak dan Ibu beserta staf hebat sesuai dengan global sudah meluangkan waktunya untuk berada di sini di ruangan ini untuk mengikuti salah satu program tagihan dari guru penggerak saya, yaitu salah satunya adalah desiminasi budaya positif. Baik, sebelum mulai kegiatan, izinkan saya mengucapkan pengasuhan rumah Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu rahayu semua. Nah di sini saya jelaskan kembali sedikit. Nah dari tampilan di depan, nah, ini ada beberapa logo di atas. Ya, pertama di sana ada Ibu Handayani. Bapak Ibu tahu itu akhirnya logo dari Kementerian Pendidikan yang menaungi kita. Kementerian Pendidikan lewat program Merdeka Belajar yang mengeluarkan sebuah program calon guru penggerak. Nah, di sini mungkin dari CGP saya sendiri angkatan 11, angkanya 11. Di sana artinya saya satu orang, satu atau pertama kali di sekolah ini. Nah, jadi kenapa saya jelaskan semuanya secara rinci, karena ini baru kali pertama. Nanti mudah-mudahan di angkatan selanjutnya, angkatan 12 segera dibuka, ada teman-teman yang bisa berhasil nanti untuk mengikuti, setidaknya ada bayangan. Nah, ini bisa dijadikan fondasi untuk kegiatan hari ini. Nah, kemudian lewat kemudian program guru penggerak ini penyelenggaranya adalah WBP.
ya diterapkan melalui kurikulum merdeka. Nah, jadi ini sebuah tagihan di mana budaya positif itu akan disebarkan ke seluruh warga sekolah. Ya. Kemudian, nah ini fasilitator dan pengajar praktek yang menemani saya selama kegiatan. Fasilitator itu adalah mentor kita secara daring. Dia nggak kita tatap mukanya langsung, tatap mukanya lewat ya, daring. Kalau untuk Ibu Slindrawati ini pengajar praktek, dia yang menemani saya di lapangan sudah sempat 2 kali ke sekolah. Kemudian kita lanjut ke kesepakatan forum destinasi. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa kesepakatan. Pertama, saling menghargai, menjadi dengar yang baik, berpakaian yang sopan, izin saat meninggalkan ruangan, makan dan minum dengan tenang. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahi, silakan. Misalkan ada kesepakatan lain yang ingin dimasukkan di sana. Ada dari Bapak Ibu ingin masukkan, silakan. Kenapa? Penggunaan gadget belum jatuh, silakan. Boleh. Ada. Oh, HP di silent. Oke. Kita tambahkan HP di silent jadi 1. Nah, saling menghargai sudah. Saling menghargai itu sedikit abstrak, nanti berarti banyak. Kalau ingin berbicara, katakan terlebih dahulu. Ada teman yang berbicara, didengarkan dan sebagainya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan intinya, yaitu diseminasi budaya positif. Baik, sebelum memulai kegiatan, nah karena di sini materinya adalah diseminasi budaya positif, mari kita tularkan aura positif terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, coba berdiri dulu sebentar. Ini pas berdua, coba cari temannya berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Oke. Nah, coba. Nah ini SBT kita santai aja, bagaimana sekarang kita akan menularkan budaya positif, senyum selama 30 detik. Ya, senyum 30 detik. Coba timernya, oke 30 detik. Ya, kita mulai dari sekarang. Tatap mata teman Bapak Ibu, senyum selebar-lebarnya, tularkan aura positif ke dalamnya. Boleh, boleh. Ya, 10, 9, senyum yang lebar. Tatap matanya, tatap hidungnya, tatap telinganya, tatap pipinya, tatap dagunya. Tularkan, ambil aura positifnya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, itu seperti sederhana ya. Nah, misalkan nanti itu bisa diterapkan di kelas atau bisa diterapkan di tas. Misalkan Bapak Ibu lihat suasananya sedikit kurang, ayo kita senyum-senyuman sedikit. Simpel, oke. Nah, di sini diseminasi budaya positif dari 3 kata tersebut. Diseminasi budaya positif. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan mengenai diseminasi, mengenai budaya positif? Mungkin yang masih begitu langka dengar itu diseminasi ya, atau mungkin sudah ada yang tahu. Kira-kira diseminasi itu apa? Budaya biasa. Tolong diedarkan dan lihat. Baik, budayanya pertama seperti forum kesepakatan, angkat tangan lalu menjawab, gitu ya. Biar nggak menjawabnya bersama-sama. Silakan. Bapak lalu, apa itu budaya? Bapak lalu kebiasaan, betul sekali. Ada yang punya pendapat lain? Positif semua sudah tahu ya, positif. Diseminasi, ada yang bisa memberikan saya gambaran atau memberi gambaran kepada teman-temannya sebelum saya berikan pemaparannya? Belum ya? Nah, ini mungkin hal yang jarang. Yang mungkin sering kita dengar sebelumnya adalah sosialisasi ya. Sekarang apa itu diseminasi? Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok, target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, sedangkan menurut KBBI, diseminasi adalah penyebarluasan ide, gagasan dan sebagainya. Dalam hal ini adalah Kemendikbud melalui program guru gerak, melalui saya sebagai calon guru gerak 11
dengan tindakan inovasi yang disusun dan disebarkan berdasarkan perencanaan yang matang melalui diskusi atau forum lainnya sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Dalam hal ini adalah budaya positif. Nah, kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif khususnya di sekolah yang kita bahas pada pagi ini yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, bukan keyakinan di rumah, bukan keyakinan di di tempat-tempat khusus, tapi secara universal bisa diterima oleh semuanya yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu produk akhirnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang intinya yang diutamakan adalah berpihak pada murid. Nah, ada pun nanti hal yang akan kita pelajari di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak Bapak Ibu. Jadi saya akan berusaha menjelaskan sesingkat-singkatnya dan ya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Pertama ada perubahan paradigma belajar. Perubahan itu wajib, tidak ada sesuatu itu yang kekal, suatu program itu yang tidak bisa diubah. Pasti akan ada perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Di sini perubahan paradigma belajar itu bagaimana? Disiplin positif, turunan dari budaya positif ada disiplin positif, teori motivasi, penghargaan dan hukuman, kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi perilaku dari anak-anak itu nanti. Kemudian di sini berhubungan dengan posisi kita sebagai guru untuk merestitusi, ada posisi kontrol kita dan kita letakkan di mana. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas khusus di Mapel mungkin ataukah mungkin para wali keyakinan kelasnya sudah ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, nanti kita akan bahas di sini nanti untuk pelaksanaannya mungkin kita perlu waktu, kita kumpulkan khusus wali-wali untuk melakukan kegiatannya. Kemudian ketiga restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana cara kita membimbing atau membina murid pada saat melakukan kesalahan. Mungkin pada saat kemarin saya sudah sempat menyebarkan video berikutnya ya pada saat evaluasi kontekstual, nah itu salah satunya. Baik, kita ke pertama, perubahan paradigma belajar. Kenapa berubah? Nah, kita cermati kembali. Nah, ini adalah foto dari siapa? Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak pendidik. Kemudian kita sebut dengan pernyataan beliau di mana tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Segala kodratnya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dan tadi ada kodrat. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kodrat, istilah kodrat dari Bapak Ki Hajar Dewantara? Kodrat ada berapa? Kodrat itu ada 2, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Itu yang nanti akan mempengaruhi perilaku anak ya. Kodrat alamnya, lingkungan sekitarnya, keluarganya, itu akan mempengaruhi perilaku anak. Kemudian kodrat zaman, tuntutan zaman akan mempengaruhi perilaku anak sekarang lebih ke HP dan sebagainya. Itu bagaimana nanti kita menuntun dia agar tetap kembali pada kekuatan kodratnya. Kemudian perubahan paradigma belajar sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tadi. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Yang saya bilang tadi berpihak pada murid. Jadi sekarang posisi kontrol kita ini
khusus di kelas ini saya bahas ya. Khusus di kelas, gambar yang ada ini Bapak Ibu lihat, yang berada di depan siapa Bapak Ibu? Siswa. Gurunya buram di belakang. Siswanya jadi ya aktif, bekerja sama. Lalu gurunya dari belakang menuntut dan mendorong siswanya. Itulah nanti. Jadi kita rubah paradigma kita. Berdiri di depan menerangkan kita sampai siswanya tidak ikut. Seperti dari Bapak Ibu pengawas kemarin, 51% itu dalam kegiatan pembelajaran kita berada pada siswa. Dia kan dia yang aktif. Kita menuntut dia dari kita. Kemudian perubahan paradigma tentang teori kontrol ini dari Dr. William Blazer, seorang psikiater dari Amerika. Ada 4 tentang teori kontrol untuk beliau ya. Ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kita dapat mengontrol, padahal sebetulnya tidak bisa. Siswa itu sebenarnya memberikan dirinya dikontrol. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata kenyataannya jika terlalu dalam Bapak Ibu memberikan perkuat dan sebagainya, siswa akan ketergantungan, tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Makanya dibilang ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Usahakan kritikan Bapak Ibu itu membangun, bukan malah membuat murid itu sedih, marah dan bahkan tidak percaya diri. Ya, kadang-kadang kita tidak merasa seperti itu. Biarpun itu bahasa halus, ternyata itu bisa menyakitkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini orang dewasanya siapa? Kita sebagai guru. Padahal semua manusia itu punya hak untuk memilih. Itu teori ilusi kontrol dari Dr. William Blazer. Nah, kita kemudian yang kedua ke disiplin positif. Ya, apa makna disiplin di sini? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Itu kata disiplin itu artinya belajar sebenarnya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, menggali dirinya. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang dianggap disiplin ini patuh terhadap aturan itu di sini. Padahal arti kata sebenarnya adalah pembelajaran. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan hukuman dan sebagainya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bukan penguatan yang sering didapatkan anak, malah hukuman. Melanggar aturan tidak disiplin. Kita sering menguatkan sisi negatif dari kata disiplin. Kemudian disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itulah yang mulai kita sebut dengan disiplin. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Motivasinya datang dari diri sendiri, bukan dari luar, bukan dari aturan yang ada. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, nilai kebajikan yang universal. Nah, di sini menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang ingin Bapak Ibu tanamkan atau yang ada mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Silakan, nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu inginkan melihat murid-murid Bapak Ibu? Oke, dan rumah ini tidak boleh membuli, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Dari yang lain? Selalu mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Kembali ke peraturan tata tertib sekolah. Jadi asal harus gimana dulu? Sopan santun. Begitu banyaknya nilai kebajikan yang kita harapkan. Nah, pemerintah akhirnya menyediakan apa namanya, Bapak Ibu dulu?
nilai kebajikan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah namanya profil pelajar Pancasila, dan sekian itu kita sudah memberikan kita gambaran mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sopan santun dan sebagainya masuk di sana. Mandiri, anak sudah boleh mandiri, anaknya dia ada di disiplinnya, bisa melakukan menghargai peraturan itu tanpa lagi karena pengaruh hukuman. Kemudian bernalar kritis, anak sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kreatif, misalkan contoh di pelajaran saya, biarpun kita tidak punya komputer, anak bisa kreatif. Caranya bagaimana? Mungkin dia membuat gambar secara anpak dan sebagainya, boleh dibawa bapak ibu lagi. Kemudian bergotong royong, bekerja sama. Bapak ibu sudah sering membuat anak-anak itu dalam bentuk ke kelompok, biarpun tantangan masih ada yang mau ikut bekerja, ada yang mungkin acuh tak acuh. Di sana peran kita sebagai guru untuk menuntun prosesnya bergotong royong dengan baik. Kemudian berkebinekaan global, anak-anak bisa saling menghormati antara suku yang ada di sini, kemudian berkebinekaan global juga antar negara lain. Contoh kemarin sudah di Jepang, Jepang saja perhatian yang kita memberikan program apa kemarin namanya Bapak Ibu? Kopas, ya itu juga digambarkan bagian umumnya. Kemudian yang ketiga, teori motivasi, penghargaan dan hukuman. Di sini motivasi Bapak Ibu sudah sering mendengar ya. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan suatu tujuan. Nah, yang disebut dengan motivasi. Semua pasti punya motivasi masing-masing. Nah, di sini berdasarkan teori yang saya dapatkan, yang saya pelajari, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu motivasi eksternal yang datangnya dari luar. Dia berharap mendapatkan sesuatu, dia takut dengan hukuman, itu masih dari luar. Kemudian motivasi yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi dari internal. Disinilah tujuan disiplin hidup itu bisa terjadi. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa? Bila saya melakukannya bagaimana? Nah, itu yang akan kita harapkan. Kembali lagi, saya balik bertanya ke Bapak Ibu. Dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Bapak Ibu di sekolah? Oke. Eksternal gitu ya. Oh, berarti yang lain kebanyakan seperti ya. Dia takut dapat hukuman. Kalau ada kita dia bagaimana? Tidak ada kita bilang lagi. Kemudian dia ingin dapat penghargaan. Contohnya di kelas, misalkan oh benar dikasih nilai tambah poin dan sebagainya. Pernah Bapak Ibu mendengar penghargaan memberikan hukuman dengan penghargaan? Pernah nggak? Sekarang ada anak yang bagus, Bapak Ibu kasih apresiasi, kasih hadiah lah berupa bintang atau apa. Kemudian berikutnya sering dengan waktu mungkin Bapak Ibu sibuk, anak angkat tangan berprestasi, Bapak Ibu lupa memberikan bintangnya atau penguatannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak merasa kecewa, merasa terpuruk. Saya sudah belajar, saya angkat tangan ibunya atau bapaknya malah tidak peduli dengan saya. Itu biasanya yang terjadi, menghukum siswa lewat penghargaan. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk mencari motivasi internal yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tindakan apa yang kita lakukan? Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Hindari untuk meminimalisir timbulnya motivasi eksternal pada murid. Dihindari. Pada saat itu memberikan penghargaan lalu besoknya itu lupa, anak kecewa. Kalau kita terlalu banyak memberikan hukuman, anak tidak percaya.
pembelajaran tersebut langsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Sering nggak terjadi seperti itu Bapak Ibu? Bukan hanya matematika ya, pelajaran saya juga banyak. Nggak tulis baru saya ngerti ternyata gambar waduk. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno atau Pak Adi di sini ya menanyakan pertanyaan IPA, malah menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Sudah gugup jadi gagap. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara segagap dan terkejut tersebut. Lalu Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno tersebut. Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu yang mungkin kena zaman kolonial juga sama seperti saya, mungkin sudah merasakan hal seperti ini ya. Sudah kita tidak mengerti, dekat, datang penggaris, datang campur, tergeguk, tergagap sama seperti IPA ya. Diketahui oleh semua teman kelas. Nah, kita sudah merasakan mungkin ya di zaman kita. Nah, di sini pertanyaan pengantinnya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Setuju atau tidak? Kira-kira Bapak? Ini betul. Baik, Ibu Kartini, bagaimana Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa Ibu tidak setuju? Kalau pembinaan dan membuat siswa itu jadi salah satu tekanan dari Masa berkah, betul sekali. Baik, beri tepuk tangan untuk Ibu Kartini. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Jadi kita akan membedakan nanti ke depannya mana itu hukuman, mana itu sebuah konsekuensi. Ada? Ya? Menurut Ibu Desi bagaimana? Tindakan Pak Beno itu mengarah kepada Hukuman. Ya, terima kasih tepuk tangan. Saya tidak akan menjawab secara langsung. Kita menjawabnya kepada itu. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Berarti hukuman Bapak Ibu sudah familiar dengan hukuman. Konsekuensi tadi masih berpikir. Restitusi paling bingung. Nah, itu hal yang paling baru. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengalami kecelakaan di jalan, terjadi tabrak sepeda motor, kemudian Bapak Ibu dituntut mengganti rugi, pernah mendengar hal seperti itu? Nah, itulah yang disebut dengan restitusi kalau berada di jalur hukum, ya. Tindakan ganti rugi. Kalau di dalam pendidikan, konsekuensi dan restitusi itu apa? Nah, kita lihat bersama. Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau peraturan. Dilarang membawa HP, anak bawa HP langsung hukum. Oh, coba bangun atau apa? Nah, itu hukuman. Biasanya bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku, menyakiti pelaku. Selain itu, hukuman juga berupa sesuatu yang menyakitkan. Hukuman bisa membuat korbannya tidak nyaman untuk menjadi anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat keadilan dan murid anak akan tersakiti, si pelaku tersakiti, korban mendapat keadilan. Contohnya seperti penalti, teguran, penurunan nilai, ya. Karena masalah nilainya saya turunkan. Kemudian konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan dalam pendekatan disiplin positif. Konsekuensi berfokus pada bentuk pembelajaran daripada hukuman. Tujuannya untuk membantu murid memahami dampak dari tindakannya dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Konsekuensi juga bersifat sesuatu yang harus terjadi, biasanya akan membuat tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, bukan jangka waktu panjang. Korban, tapi di sini korban merasa diabaikan, ya, karena murid akan dibuat tidak nyaman.
Kalau di hukuman, pelaku yang dibuat tidak nyaman, korbannya bahagia. Kalau di sini korban mungkin merasa mungkin kok penjaga itu, misalkan. Sedangkan kalau restitusi, nah ini namanya. Nanti saya akan jelaskan di terakhir lebih detail mengenai restitusinya. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, setidaknya Bapak Ibu tak paham dulu ada hukum, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini tabel hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, di mana di sana ada identitas gagal dan identitas sukses. Di mana hukuman memberikan identitas gagal, sedangkan disiplin bisa kita mulai dari konsekuensi, dan harapan terakhir yang bisa Bapak Ibu lakukan nanti adalah bisa memberikan restitusi, mengembalikan harga anak dengan kondisi yang lebih bagus, dengan yang lebih bagus. Nah, misalkan kita baca dari bawah nih, ada negatif, netral, positif. Konsekuensi itu membawa pengaruh netral karena dia sifatnya jangka pendek dalam positifnya. Kalau restitusi jangka panjang dalam positifnya, kalau hukuman jangka panjang dalam negatifnya. Nah, misalkan di sini satu kita bahas ya, netral. Murid anak menghormati peraturan, itu yang terjadi dengan konsekuensi. Sedangkan dengan hukuman, anak akan membenci peraturan karena dilarang ini, dilarang itu. Sedangkan dengan restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain, anak itu diperbaiki dari tindakan yang salah. Nah, tabelnya nanti akan saya kirim di grup WA. Bapak Ibu pelajari lagi. Kemudian kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu yang kita. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membagi masalah ini? Kalau hukuman peraturannya adalah ini, kamu harus begini. Di sini ada sebuah tabel. Bisa dibaca Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu silakan Bapak Ibu analisis dari 2, 4, 6, 7. Dari 7 tindakan tersebut, manakah yang merupakan hukuman, yang manakah merupakan konsekuensi? Bisa Bapak Ibu? Ya. Coba Bapak Ibu diskusikan terlebih dahulu. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit untuk diskusi ya. Kalau usah tanya-tanya. Menurut Bapak Ibu yang di belakang, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena lambat ada di sekolah, hukuman. Terima kasih. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Kita jawab bersama aja kalau seperti itu. Menggantikan kertas surat teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, hukuman. Murid diminta berbelanja kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak hukuman. Baik, tepuk tangan. Bapak itu bagus sekali mengenai hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya perlihatkan jawabannya. Bagaimana? Tepat seperti apa yang Bapak Ibu lihat tadi? Tepat. Tepuk
hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu sudah paham. Nanti kita bahas restitusi aja. Oke. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penting sekali untuk kita terapkan di kelas. Untuk membangun biaya sekolah, untuk membangun biaya sekolah yang positif, lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berbudaya, seimbang dan bahagia. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Dan perilaku murid itu dipengaruhi akan kebutuhan dasarnya. Dr. William Glaser menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sama juga kita itu, Bapak Ibu menjadi guru, kebutuhan dasarnya pertama apa? Pasti kan? Ya, ada kalau semua ya. Kebutuhan hidup, untuk bertahan hidup, kita bekerja, kita mendapat gaji, itu semua tindakan yang kita lakukan pasti akan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Baik, selain kebutuhan hidup, kira-kira apa lagi menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan hidup, apa lagi? Kebutuhan sekunder, seperti tersier lagi ya, telepon, memang. Oke, sekarang kita lihat menurut Dr. William Glaser. Baik, di sana ada tabel. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Survival itu bertahan hidup, ya. Kemudian kebutuhan untuk disayang, diterima, dikasihi. Kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan untuk kebebasan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda, ya. Oke, kita lanjut saja. Sekarang kita ke kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Semua pasti ingin seperti itu, ya. Diterima oleh lingkungan dengan baik. Kemudian kebebasan. Anak-anak butuh kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak untuk menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kemudian penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Semua di luar tujuh Bapak Ibu membuat sesuatu tidak dihargai pasti merasa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kompeten, jadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa bangga diri. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, misalkan di kelas Bapak Ibu terjadi hal anak melanggar peraturan dan sebagainya, itu disebabkan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi 5 kebutuhan dasar itu wajib Bapak Ibu ketahui. Kemudian sebagai guru penting untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar murid sehingga dapat diketahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi ketika murid melakukan sesuatu perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang Bapak Ibu telah buat bersama anak muridnya. Nah, kemudian berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman,
sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol guru terhadap siswanya. Sebagai penghukum, cirinya biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, mata melotot. Dampaknya murid bisa menjadi pendendam. Pernah Bapak Ibu mungkin mendengar teman yang dendam dengan guru si A, guru si B? Benar. Berarti itu benar ya, adanya. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu yang diampu oleh guru tertentu, yang suka menghukum, mata melotot, menghardik dan sebagainya. Nah, itu pengalaman kita juga kan, sama kerjaan sakit tidak aktif. Kemudian pembuat merasa bersalah, ini juga banyak, ibu-ibu juga kayak banyak ya. Berbicara dengan nada tendang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid, membuat murid merasa bersalah, rendah diri, menarik diri dan hubungan. Andre, kenapa kamu seperti ini? Kamu gak malu sama bapakmu yang jadi tinggi? Itu biasanya dilakukan ya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Ini sekarang sudah banyak ya dari penghukum dan pembuat merasa bersalah. Banyak juga memposisikan diri sekarang sebagai teman, berbicara dengan nada ramah, cenderung bersenda gurau dengan murid untuk mengangkat suasana murid. Murid akan merasa aman, akrab dengan dunia. Halo, hey, murid akan bergantung pada satu orang. Mungkin ibu juga kemarin sudah sempat rasakan ketika tidak ada guru A itu masih tahu, oh belum ada guru ini. Itu karena gurunya terlalu berteman. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Itu benar sekali terjadi. Karena kita melupakan diri terlalu berteman, kadang-kadang ada guru yang lain itu datang memberitahu, dia tidak percaya. Kemudian dia tidak berani mengambil keputusan sebelum bertemu si guru itu. Nah itu biasanya yang terjadi. Kemudian sebagai pemantau, nah ini berbicaranya data, tidak emosional dan tidak ada senda guraunya. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Itu biasanya. Kemudian dampaknya murid tidak sepenuh mandiri. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini biasanya sudah mulai ke struktur ya, pembina OSIS biasanya mulai dia bertindak berdasarkan peraturan. Kemudian ya ada yang kelima yaitu sebagai manajer. Guru akan dengan tulus melakukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Ini BK sudah sering menggunakan. Guru membimbing untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Murid akan menjadi mandiri, percaya diri dan memecahkan masalahnya sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya. Itu yang terpenting, membuat dia belajar dari kesalahannya bukan karena takut hukuman atau karena mengharapkan sebuah penghargaan. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Si penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, dengan mata melotot suara keras. Kemudian sampai dengan, ayolah lakukan oleh ibu, lakukan oleh bapak. Kemudian pemantau, apakah kamu mau mendapatkan hadiah atau stiker pada hari ini? Dan sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang ditanyakan, bertanya. Jadi solusinya itu ditanyakan kepada si murid sendiri, bukannya kalau si pemantau yang memberikan solusinya. Ini sedikit 11-12 ya, atau pemantau. Ini tabelnya. Tabelnya juga akan saya kirim ke grup WA ya. Karena untuk mempelajari ini ya perlu waktu juga. Oke. Nah di sini yang pertama itu dari ada 4, di sini ada 4. Pertama motivasi, yang kedua ada identitas gagal, yang ketiga ada identitas berhasil. Lalu identitas berhasil dan sukses berdasarkan kontrol diri. Kalau yang lagi satu berdasarkan dari luar. Nah di sini yang memberikan identitas gagal pada siswa posisi kontrol yang 2 pertama, oke, sebagai penghukum dan sebagai kedua rasa bersalah. Kemudian identitas berhasil, tapi itu masih dari eksternal,
yaitu teman dan pemantau. Kemudian yang identitas berhasil yang terakhir yang bisa mengeluarkan dari dalam dirinya anak motivasinya, yaitu sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, berarti dari kelima posisi kontrol tadi, posisi manakah yang paling tepat untuk Bapak Ibu terapkan dalam kelas? Sebagai manajer, betul sekali. Mari kita sama-sama belajar bersama ya, bagaimana posisi kita dari penghukum dan pembuat rasa bersalah kita rubah diri, mulai belajar menjadi teman. Setelah itu belajar menjadi seorang pemantau. Terakhir, bagaimana kita benar-benar bisa sebagai seorang manajer bagi anak yang menemukan solusi untuk masalah yang dia hadapi, sehingga perubahan itu muncul dari dalam dirinya, bukan karena dorongan kita dari luar. Kemudian ya mesti kontrol restitusi kita nanti harus. Kenapa? Karena pada posisi manajer fokus ada pada murid bukan untuk membahagiakan gurunya. Kemudian murid sudah mengetahui adanya suatu masalah atau ada sesuatu yang belum terjadi. Guru di sini mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Itu dengan memberi. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini penting sekali Bapak Ibu, karena restitusi tidak akan bisa Bapak Ibu jalankan, atau sebagai posisi kontrol sebagai manajer akan sulit Bapak Ibu jalankan apabila kita belum punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Di sini pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Baik, dari kelima tadi yang sudah kita pelajari, kira-kira mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Iya, tepat sekali. Memang ini ranahnya bukan. Betul sekali, dalam peraturan itu kadang-kadang peraturan itu kita yang membuat. Ya, anak-anak tidak ikut berpartisipasi, kita yang membuat. Misalkan Bapak Ibu datang ke sini, Bapak Ibu nggak tahu peraturan yang ada di kelas, datang ke sini Bapak Ibu makan. Mungkin di kelas yang lain boleh makan, di sini ternyata tidak. Nah, karena kita tidak ikut membuat. Keyakinan itu ada tanggung jawab soal betul sekali yang kita oleh perubahan ini deh. Ini peraturan kelas PS keyakinan kelas versus keyakinan kelas. Peraturan kelas cenderung berorientasi pada kepatuhan terhadap serangkaian aturan yang ditetapkan oleh guru. Anak tidak ikut. Meskipun peraturan penting, peraturan itu bisa membuat murid merasa bahwa mereka hanya harus mengikuti tanpa perlu memahami alasan mendasar dari peraturan tersebut. Ya, ini alasan mendasarnya dia nggak penting gitu. Penting dia aturan yang tulis itu aja dipatuhi itu. Kemudian keyakinan kelas berfokus pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dipegang bersama oleh semua anggota kelas. Nah, contohnya saling menghormati, kerjasama, kejujuran. Ini membantu murid untuk memahami mengapa dibalik tindakan mereka dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka berdasarkan nilai-nilai tersebut. Sama juga Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu diajak ikut merancang misalkan peraturan di desa adat, kalau Bapak Ibu ikut merancang pasti Bapak Ibu akan menghormati. Nah, di sini ada diagram dalam bentuk lingkaran seperti ini ya. Pertama, peraturan kelas. Nah, itu sisi terendahnya. Mungkin awalnya memang membuatkan peraturan dulu, karena peraturan dibiasakan akan menjadi budaya. Nah,
itu prinsip dari sosiologi zaman dulu ya. Dibuat aturan, dibiasakan, dijadilah sebuah budaya. Itu gambar besarnya. Nah, di dalam hal di sini di kelas, peraturan itu biasanya dibuat oleh guru atau sekolah untuk dipatuhi murid. Nah, kita tingkatkan dia menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita ajak bersama-sama dari peraturan-peraturan yang ada itu kita ubah peraturannya itu menjadi keyakinan dengan kata yang positif. Keyakinan itu dibuat katanya singkat, mudah diingat dan menggunakan kata-kata positif. Nah, itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti bisa ditularkan menjadi keyakinan sekolah. Nanti nggak ada lagi keyakinan kelas A, B, C dan D. Nanti kalau sudah semua terbiasa akan menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah membuat lingkungan positif akan menjadi budaya positif. Nah, di dalam lingkungan positif ini siapa yang terlibat? Seluruh warga sekolah, murid, guru, tas, dan juga orang tua siswa. Baik, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Baik, sebelum memulai, mari kita masukkan lagi nilai positif. Ini Bapak Ibu sudah mulai ya, rasanya sudah mulai sedikit oleh. Mari kita serap kembali nilai-nilai positifnya. Baik, tangan keduanya di atas lutut, taruh kaki di bawah, Bapak Ibu. Ya. Baik. Tarik nafas yang dalam. Tahan. Hembus. Tarik nafas yang dalam. Masukkan semua nilai-nilai positif yang Bapak Ibu pelajari tadi. Hembuskan, keluarkan energi negatif yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Tarik nafas yang dalam, serap semua pengetahuan positif, motivasi positif, tindakan positif yang akan kita lakukan. Buang segala negatif untuk tindakan salah apapun yang pernah kita lakukan terhadap siswa kita yang terlebih. Sekali lagi tarik nafas yang dalam, masukkan aura positifnya, nilai-nilai positif yang ada Bapak Ibu pertahankan di dalam diri Bapak Ibu. Buang segala energi negatif yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan dengan diseminasi singkat dalam presentasi Bapak Ibu bisa menyerap nilai-nilai positif dan bisa membuang mungkin ada yang bertentangan ternyata yang sudah kita lakukan. Oh, ternyata saya selama ini masih di penghukum. Oh, ternyata saya selama ini tidak mempelajari kebutuhan dasar siswa, saya harus menghukum siswa. Nah, itu kita buang, kita perbaiki. Nah, di sini ada 3 pernyataan. Menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, itu peraturan, ya. Peraturannya menggunakan helm saat mengendarai motor. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang ada dari menggunakan helm saat mengendarai motor? Nilai kebajikan persahannya apa? Keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar, saling menghargai, saling menghormati. Nah, berarti Bapak Ibu sudah paham ya, sudah paham sekali. Nah, di sini kalau membuat aturan menggunakan helm saat mengendarai motor, dilarang menggunakan kata-kata kasar, membuang sampah pada tempatnya. Pas ada peraturan itu di sana, kemudian di tempat lain tidak ada peraturannya, ya jauh. Nah, kalau nilainya sudah menjaga kebersihan, berarti bukan hanya sampah aja, segala sesuatu yang bisa membuat kelasnya tidak bersih itu akan tidak dia lakukan. Jadi kata-kata untuk di keyakinan itu kita gunakan kata-kata yang lebih abstrak. Jadi tidak hanya menggunakan helm saat mengendarai motor. Oh, saya mengendarai, ada yang berada di belakang nggak usah. karena yang ditulis itu aja biasanya. Kalau sudah untuk keselamatan, maupun dia besok bawa sepeda, mau sepeda kayu mungkin dia juga pakai karena dia mempertahankan keselamatan. Keyakinan kelas bersifat abstrak seperti tadi, pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kata-kata positif.
Nah, jangan terlalu banyak sehingga mudah ingat dan dipahami. Dari 10 atau 11, Bapak Ibu terapkan untuk ini berapa? 5 aja dulu, nggak masalah. Yang penting mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut oleh semua warga kelas tersebut. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, ini kalau kita kayak masih ada keyakinan kelas, jadi masih kelas informatika saja ya. Orang sama tidur dalam berkarya, dayakan 5 orang belajar di mana bekerja sama menggunakan teknologi dan media dari sekian banyak yang diharapkan oleh siswa. Nah, sekian banyak yang diberikan oleh siswa, di mana di sini Getutarani, saya ingin ketika ada tugas berkelompok semua anggota kelompok berinisiatif membantu. Kemudian Chandra Dewi agar semua tertib dan rukun. Dwi Pratama, saya ingin di kelas 9B ada fasilitas rak buku dan sebagainya. Itu banyak pengharapan dari siswa. Kita rangkum yang sama, kita jadikan satu. Kemudian mana yang bisa kira-kira lebih emergensi kita laksanakan itu. Kita ingin ada rak buku, nah itu kemungkinan peluang arah dan sebagainya. Mungkin kita tunda atau taruh di level paling bawah karena itu kesanggupan sekolah bukan kesanggupan dunia ya. Nah, nanti itu dikelompokkan dari 32 kelas, kita saling dan sepakati bersama dengan anak-anak mana yang lebih dahulu. Nah, urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Menurut Bapak Ibu, urutannya bagaimana kira-kira? Dari peraturan-peraturan atau harapan yang dibuat oleh siswa sampai menjadi nilai keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal dengan kata-kata yang positif tersebut, kira-kira urutannya bagaimana? Apakah yang nomor 1 berdiskusi mengenai gambaran perilaku atau memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, berdiskusi mengenai seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebaikan atau keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu, mana kira-kira itu prosesnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu 2 menit cukup untuk berdiskusi? Cukup ya? Baik, silakan Bapak Ibu berdiskusi. Di sini pertanyaannya berdiskusi atau meninjau. Di sini kira-kira bagaimana? Bagaimana apa? Berdiskusi. Membuat peraturan atau meninjau? Diskusi. Menurut Pak Lalu bagaimana? Apa yang pertama? Menyiarkan peraturan-peraturan dari masyarakat. Nomor 1. Yang lain sepakat. Kalau ibu di depan berdiskusi dulu, mengumpulkan peraturan-peraturan. Diskusi dulu. Baik. Untuk mempersingkat waktu ya, untuk mempersingkat waktu berdasarkan yang saya dapatkan. Ini jawabannya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah, biasanya kalau kita tidak diskusikan, anak-anak itu mungkin belum ada bayangan nanti kalau ini ya. Diskusikan dulu. Kemudian nomor 2, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif.
peraturan yang ada di sekolah kita. Bab jadi kalimat positif. Kemudian yang nomor 3, menyarankan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebaikan atau keyakinan kelas seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi. Dilarang menggunakan dilarang membuang sampah pada tempatnya, ternyata nilai kebaikan guru besarnya adalah kebersihan. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ini didiskusikan kemudian, misalkan kebersihan. Itu Bapak Ibu diskusikan perilaku apa yang mencerminkan kebersihan. Tidak membuang sampah, tidak mencoret meja, itu banyak yang didiskusikan. Lalu perannya, saya sebagai guru bagaimana, kalian sebagai ketua kelas, sebagai wakil bagaimana menyikapi hal tersebut. Kemudian yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti tidak ada keyakinan itu permanen. Seiring dengan perjalannya waktu bisa jadi ini relevan, bisa jadi nanti depannya tidak relevan. Selalu kita adakan evaluasi. Ini tidak saya bahas lagi ya. Keyakinan kelas nanti ditingkatkan jadi keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru ini berperan sangat penting dalam membuat keyakinan. Setelah kegiatan disimulasi ini, saya harapkan Bapak Ibu mulai, tidak ada kata terlambat ya, mulai membuat kesepakatan kelas, mulai dari wali, mulai dari mapel juga bisa ditambahkan ya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa kenyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Sekarang kita mengajak yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat melahirkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid jadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan kebutuhannya dia. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi intinya, kalau Bapak Ibu belum membuat keyakinan kelas, restitusi ini sulit Bapak Ibu lakukan. Biarpun ada nanti memang secara universal itu ada nilai-nilai keyakinan universal. Menstabilkan identitas adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian menstabilkan identitas, contohnya ya, contoh kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu biasanya kata-katanya. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, biasanya di sini kata-katanya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, bukan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Ketika kamu mempelajarinya, itu biasanya pernyataan atau kata-kata dari guru yang melakukan validasi. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara estetik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini biasanya pertanyaan atau pernyataan yang sering digunakan. Sebagai keluarga atau kelas, apa sih yang kita yakini? Nilai-nilai apa sih yang dulu kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal bagi kamu?
Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu yang sering ditanyakan. Nah, bagian 3 sisi tersebut, pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku pasti memiliki alasan. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi secara internal. Ini contoh penerapan restitusi yang sudah saya bagikan kemarin. Kenapa kalian ketawa? Main game? Jadi ya, ya. Kita sudah nyiapkan buku kamu masih harus sering. Iya Pak, soalnya nggak sadar kalau waktu pelajarannya udah beda. Sekarang sudah sadar kan? Udah. Kalau sudah sadar, bisa nggak kamu ke bapak sebentar ya? Baik Leoni, kamu kan mungkin kamu sudah tahu ya kenapa bapak tadi mengajak kamu keluar dari kelas, lalu bapak mengajak kamu duduk berdua di sini. Sudah tahu? Tahu Pak, karena tadi saya bermain Mobile Legends pada saat jam pelajaran udah. Ya, menurut kamu aktivitas bermain game menggunakan ponsel tadi itu ketika jam pelajaran itu benar apa salah? Salah Pak. Ya, baguslah kalau kamu sudah tahu itu salah ya. Berbuat salah itu biasa ya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah seperti itu ya. Jadi pada saat ini kita duduk di sini berdua bukan untuk mencari siapa yang benar, mencari siapa yang salah, tapi kita berdiskusi berdua untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya Leni ya? Ya Pak, terima kasih. Bisa kamu ceritakan kenapa kamu tadi memilih tetap bermain game padahal jam pelajaran sudah dimulai? Kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan hal itu? Ya Pak, karena saya waktu bermain game rasa terlalu senang, menyenangkan gitu, jadinya saya nggak sadar kalau jam pelajaran itu udah dimulai. Ya Leonie ya, Bapak mengerti kamu tadi sedang asik bermain game Mobile Legends kan tadi itu. Iya Pak. Bapak juga sama, Bapak juga senang main Mobile Legends ya. Pak senang karena dengan bermain itu membuat Bapak merasa senang. Nah, kamu tahu merasa senang itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, tapi kamu juga harus mengerti ya kapan dan di mana tempat untuk bermain gamenya. Nah, coba nanti kita bertukar peran atau bertukar posisi, misalkan kamu yang jadi bapak. Nah, bagaimana perasaan kamu ketika kamu akan menjelaskan sesuatu, orang itu malah sibuk dengan hal yang lain? Pastinya saya merasa tidak nyaman dan tidak dihargai Pak. Baik, ini sebelum lanjut, Bapak ingin kamu mengingat kembali apa sih keyakinan kelas yang kita percayai kemarin? Kalau kita sebagai siswa itu perlu belajar, Ya, belajar. perlu merasa nyaman saat belajar, merasa senang, serta saling menghormati dan menghargai Pak. Iya, jadi ketika kamu tadi bermain dengan ponselmu pada saat jam pelajaran, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Bahwa kita itu sebenarnya perlu belajar dan juga merasa dihargai dan dihormati Pak. Ya, setiap anggota kelas itu perlu belajar. Ya, benar sekali ya Leonie ya, ketika berada di kelas, fokus utama kita adalah belajar. Jadi dengan kamu bermain dengan ponsel seperti tadi, itu bukan hanya saja mengganggu teman kamu, jam pelajaran teman kamu, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi kamu sendiri. Nah, pelajaran sudah dimulai, tapi kamu masih sibuk dengan hal yang lain, seperti tadi ya. Ya Pak, saya berjanji tidak akan bermain handphone saat jam pelajaran dimulai karena bisa mengganggu saya dan juga teman-teman saya. Ya, baik Leonie, Bapak ucapkan terima kasih atas komitmen kamu untuk berubah. Mudah-mudahan janji kamu itu tadi bukan hanya sekedar diucapkan, tapi memang muncul dari hati untuk berubah. Nah, jadi sebagai langkah awal mulai perubahan, bagaimana kalau kita balik ke kelas dan kamu menyampaikan secara langsung di hadapan teman-teman kamu rasa bersalah kamu,
tentang kegiatan atau tindakan yang kamu lakukan tadi. Ya. Mohon perhatian anak-anak, ini ada yang ingin disampaikan oleh Kementerian Leoni. Teman-teman, aku minta maaf ya karena tadi sudah menggunakan handphone pada saat jam pelajaran dimulai, sehingga membuat konsentrasi dan pelajaran kita terganggu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, beri salut. Oke, perbuatan meminta maaf itu adalah sebuah perbuatan yang sangat sulit dilakukan ya, tidak semua orang bisa melakukan. Minta maaf, mengaku kesalahan. Nah, itu teman kamu sudah berani melakukan itu, kalian layak untuk apresiasi ya. Nah, kemudian ke depannya ya, baik Leoni maupun yang lainnya, Bapak harap kalian tidak lagi melakukan kegiatan bukan hanya bermain game aja ya. Kegiatan apapun nanti yang bisa mengganggu kegiatan pembelajaran teman kamu ya. Nah, kalau begitu silakan kamu kembali ke tempat duduknya. Silakan siapkan buku untuk pelajaran kita hari ini. Nah, itu mungkin tidak sempurna ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti lebih baik dalam melakukan itu ya. Nah, saya mungkin dari segi pembawaan dan sebagainya mungkin bagus. Silakan dari Bapak Ibu konfirm sedikit. Saya membuatnya berdasarkan kegiatan tersebut. Nanti kalau bisa Bapak Ibu buat juga yang sama agar bisa menginspirasi teman-teman yang lain, bukan melakukan hukuman tapi melakukan restitusi. Baik, sekian destinasi hari ini. Karena tadi kegiatan tanya jawabnya kita lakukan sejalan dengan kegiatan, jadi untuk tanya jawab secara khusus kita tidak lakukan. Nah, kemudian juga karena setelah kegiatan ini juga Bapak Ibu harus mengikuti Zoom dari Kementerian Pendidikan. Jadi kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sudah ikut mendukung dari program pendidikan yang saya lakukan di dalam program bergerak angkatan 11. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian destinasi budaya positif dari saya. Semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak dan mari bergerakkan. Tepuk tangan Bapak Ibu hebat. Pada kesempatan kali ini kegiatan destinasi hari ini Sabtu 24 Agustus 2024 saya tutup dengan mengucapkan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya, rahayu rahayu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, staf-staf yang sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Juga manusia berpihak pada murid, mendengar setiap nada.